Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray Madani dengan NIM 2330111141. Baik, di sini saya akan mempraktekkan video pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi sistem tata surya dan rotasi bumi. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya, tapi jawabnya dengan cepat, oke? Nah, yang pertama, siapakah aku? Apakah kamu pernah melihatku di langit? Lalu ada yang tahu aku apa? Nah, pintar sekali. Dari ketiga gambar di atas, yang pertama adalah matahari, yang kedua adalah planet, dan yang ketiga adalah bulan. Nah, ada yang tahu apa hubungan ketiganya? Nah, anak-anak ibu, kita semua akan menjadi astronot. Anak-anak ibu, bayangkan kita akan menjelajahi angkasa untuk mempelajari apa itu planet dan rotasi bumi. Siap untuk belajar? Oke, sebelum itu ibu ingin meminta anak-anak ibu untuk memperhatikan video yang akan ibu putar. Siap untuk memperhatikan? Oke, mari kita perhatikan video ini dengan seksama. Ibu pasti sudah melihat video yang ibu putar. Nah, jadi di sini ibu ingin bertanya, apa yang anak-anak ibu lihat dari video di atas? Lalu ada yang tahu apa itu tata surya? Lalu kenapa bisa benda-benda langit itu berputar? Mari kita bahas bersama-sama. Pertama, apa itu tata surya? Nah, jadi tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat utama dan benda-benda yang mengelilinginya seperti planet, satelit, asteroid, komet, atau bahkan meteoroid. Nah, semua benda ini bergerak mengikuti garis orbit tertentu karena adanya gaya gravitasi. Itu adalah tata surya. Nah, selanjutnya, mengapa benda-benda langit itu berputar? Nah, baik anak-anak ibu tahu tidak? Planet, bulan, dan bintang itu semua berputar, sama seperti gasing. Nah, mereka itu berputar sejak pertama kali terbentuk. Mereka sudah berputar dan bergerak. Nah, gerakan itu terus berlangsung sampai sekarang. Nah, mengapa bisa terus berputar? Karena di luar angkasa itu tidak ada udara dan tidak ada gesekan. Jadi tidak ada yang bisa menghentikan putaran mereka. Nah, contohnya kalau di bumi, gasing lama-lama berhenti karena ada udara dan adanya gesekan lantai. Tetapi jika di luar angkasa, benda-benda langit itu bisa berputar terus-menerus karena tidak ada udara dan tidak ada gesekan. Jadi itu yang menyebabkan kenapa benda-benda langit berputar. Nah, jadi kesimpulannya, benda-benda langit berputar karena sejak awal terbentuk mereka memang sudah bergerak. Nah, yang kedua, di luar angkasa itu tidak ada gesekan. Jadi, benda-benda itu terus berputar, oke? Nah, pertanyaan yang pertama itu, urutkan planet dari yang paling dekat ke matahari. Ada yang tahu tidak planet yang paling dekat dari matahari? Jadi anak-anak ibu sudah paham ya apa itu tata surya dan kenapa benda-benda langit itu berputar. Nah, selanjutnya kita diberikan tantangan oleh NASA. Kita harus menjawab beberapa pertanyaan dari NASA. Jadi di sini ada 3 pertanyaan. Mari kita bahas satu persatu. Nah, anak-anak, planet di tata surya ini memiliki urutan dari yang paling dekat ke matahari dan yang paling jauh ke matahari. Planet yang pertama yaitu Merkurius, yang kedua itu ada Venus, yang ketiga itu ada Bumi, yang keempat itu ada Mars, yang kelima ada Jupiter, yang keenam ada Saturnus, yang ketujuh ada Uranus, dan yang terakhir ada Neptunus.
Neptunus. Jadi Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan Neptunus adalah planet yang paling jauh dari matahari. Oke? Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Yang kedua yaitu, nah, apa bedanya planet dan komet? Nah, ada yang tahu tidak apa bedanya planet dan komet? Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu planet. Jadi, planet itu bulat dan mengelilingi matahari. Dan planet itu jalurnya tetap dan teratur. Lalu, planet itu tidak memiliki ekor. Nah, yang kedua yaitu komet. Komet terbuat dari es, debu, dan batu. Saat mendekati matahari, komet mengeluarkan cahaya dan memiliki ekor panjang. Lalu, komet juga mengelilingi matahari, tapi jalurnya itu lebih lonjong dan komet itu tidak selalu dekat dengan matahari. Nah, jadi perbedaan utamanya, yang pertama planet itu besar, planet tidak memiliki ekor dan jalurnya teratur. Sedangkan komet itu mempunyai ekor dan terbuat dari es. Itu adalah perbedaan utama antara planet dan komet. Jadi paham ya, apa itu yang membedakan antara planet dan komet? Oke, jika sudah paham kita masuk ke pertanyaan ketiga. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga. Yang mana pertanyaannya, apa yang menyebabkan siang dan malam? Jadi apa yang menyebabkan siang dan malam? Nah, siang dan malam terjadi karena bumi berputar pada porosnya. Nah, saat bagian bumi kita menghadap matahari, itu disebut siang. Nah, saat bumi kita membelakangi matahari, itu disebut malam. Nah, jadi bumi berputar terus, sehingga siang berganti malam, malam berganti siang. Jadi, karena kita sudah berhasil menghadapi tantangan dari NASA, sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu menyebutkan ciri-ciri dari planet. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan beberapa planet yang nantinya anak-anak Ibu akan menyebutkan satu ciri utama dari planetnya. Siap? Oke, yang pertama itu adalah planet ini. Ini adalah planet Merkurius. Ada yang tahu ciri utamanya apa? Nah, planet Merkurius ciri utamanya adalah planet yang terdekat dari matahari. Oke? Yang kedua, ada yang tahu ini planet apa? Ya, ini adalah planet Venus. Ada yang tahu apa itu ciri utama dari planet Venus? Planet Venus merupakan planet terpanas karena bisa dilihat dari gambarnya, oke? Nah, planet selanjutnya adalah, ada yang tahu apa nama planetnya? Ya, pintar sekali. Itu adalah planet Saturnus. Lalu, ada yang tahu apa ciri utama dari planet Saturnus? Ya, betul sekali. Ciri utama dari planet Saturnus yaitu memiliki cincin yang indah, oke? Nah, karena kita sudah mempelajari bagaimana itu planet, ciri-ciri planet, nah sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu rotasi bumi. Nah, ada yang tahu apa itu rotasi bumi? Nah, rotasi bumi adalah pergerakan bumi berputar pada porosnya selama 24 jam. Nah, adapun arah dari rotasi bumi yaitu bumi berputar dari barat ke timur, sehingga matahari tampak terbit dari timur dan matahari tampak terbenam dari barat. Nah, rotasi bumi ini juga memiliki dampaknya. Nah, yang pertama, dampak dari rotasi bumi yaitu terjadinya siang dan malam. Seperti yang kita ketahui, bagian bumi yang menghadapi matahari itu disebut siang, dan bagian bumi yang membelakangi matahari itu disebut malam. Itu adalah dampak rotasi bumi yang pertama. Yang kedua yaitu perbedaan waktu. Maksudnya di sini, karena bumi berputar, tentunya setiap wilayah memiliki waktu yang berbeda, yaitu ada WIB, WIT, dan WITA. Itu adalah dampak rotasi bumi yang ketiga, yaitu gerak semu harian matahari. Nah, maksudnya matahari itu tampak berputar dari timur ke barat, padahal aslinya bumilah yang berputar mengelilingi matahari. Itu adalah dampak dari rotasi bumi. Nah, agar lebih mudah memahami rotasi bumi, kita bisa mempraktikkan dampak dari rotasi bumi, yaitu terjadinya siang dan malam. Nah, anak-anak ibu cuma membutuhkan bola dan senter. Senter ini kita jadikan sebagai matahari.
Lalu bola ini kita jadikan sebagai bumi. Mari kita praktekkan bersama-sama. Nah, bagaimana? Apa yang anak-anak ibu pahami dari praktik kita tadi? Seperti yang kita ketahui sebelumnya, apabila bumi menghadap matahari itu terjadi siang, dan apabila bumi membelakangi matahari itu terjadi malam. Nah, jadi praktek kita tadi, ketika kita melihat bagian terang itu terjadi siang, dan ketika kita melihat bagian gelap itu terjadi malam. Jadi itu adalah salah satu contoh gambaran dampak dari rotasi bumi, yaitu terjadinya siang dan malam. Nah, jadi sudah paham ya apa itu tata surya, bagaimana itu komponen planet, lalu bagaimana itu rotasi bumi. Nah, jika anak-anak ibu sudah paham, ibu akan diberikan latihan di rumah, yaitu anak-anak ibu buat 8 urutan planet yang benar, lalu sebutkan ciri-ciri dari planet tersebut dan jelaskan secara pemahaman anak-anak ibu bagaimana rotasi bumi itu dan dampaknya. Baik, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.